eh, 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 gitu saja. Eh, 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 Jujur saya Muslim nggak bisa mengaji karena saya sangat fanatik, fanatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya ngaku fanatik tapi nggak bisa ngaji, sahabat. Itu adalah narakopla si Engcop Papin Copi. Kau kurang ngajar kau. Emang gue pikirin itu. Baik sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang ngaku Islam fanatik tapi nggak bisa ngaji. Hiburan kita kali ini datang lagi dari bapak segala dusta, si Encok Papin Copi ya sahabat. Memanglah kalau masalah dusta mendustai, channel si Encok Papin Copi ini ndak ada duanya sahabat. Duanya saja ndak ada, apalagi Udin. Apalagi tiga ya. Ada yang bertanya, kenapa Bamtri ini getol kali mereaction channelnya si Encok Papin Copi? Ini adalah channel penghujat ya sahabat ya. Penghujat, berdusta, suka membohongi, menghina, dan sebagainya. Bagi Anda yang tidak percaya dan belum tahu isi kepala si Encok Papin Copi ini, saya putarkan dulu satu video Encok Papin Copi sahabat. Sejak kapan Paulus merubah Injil? Yang merubah Injil itu justru Muhammad. Yang merubah Injil itu justru Muhammad. Nah itu udah tahu kan isi kolor Encok. Maksud saya udah tahu kan isi kepala Encok Papin Copi ini? Ini adalah penghujat dan bapak dari segala dusta sahabat. Dia menuduh, memfitnah Rasulullah SAW lah yang telah mengubah Injil. Kan nggak masuk akal sekali sahabat. Padahal di dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Mana kitab sebelum Al-Quran itu adalah Taurat, Injil, dan Zabur. Lalu bagaimana mungkin Rasulullah SAW yang telah mengubah Injil? Nggak ada, karena sudah diubah oleh tangan manusia seperti yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah diubah oleh tangan manusia dan dijual dengan harga murah. Si Encok Papin Copi ini tahu, tapi dia menutup hidung. Di dalam kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan, diperintahkan untuk menyembah Allah, satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Lah, setelah kedatangan Paulus, malah menyembah utusan Allah. Dalam ajaran kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan, Allah memerintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Selain menyembah Allah adalah bersunat. Lah, mereka tidak bersunat. Surat Paulus sendiri yang mengatakan, Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Si Encok Papin Copi tahu tentang hal ini, tapi lagi-lagi dia menutup usia. Menutup usia, menutup mata ya. Jadi siapa yang telah mengubah kitab itu? Dan sekarang saya malah berani mengatakan bahwa si Encok Papin Copi ini bersama narakoplaknya telah mengubah Bible, yang merupakan kitab mereka sendiri. Di dalam kitab mereka dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Lah, si Encok Papin Copi mengubah ayat itu menjadi Tuhan itu bisa dilihat,
suaranya pun bisa didengar secara audible. Ini sering kita dengarkan di kesaksian Sincopa Pincopi dan Narakoplaknya. Bagaimana beliau mendengarkan suara Tuhan, berjumpa dengan Tuhan? Akan burung nasar namanya itu. Nah, makanya sahabat, saya sangat geram terhadap orang ini ya. Dia yang telah mengubah-ubah kitab itu, Rasul kita pula yang dituduh, yang difitnah dia di sini. Makanya di setiap openingnya itu dia selalu menyudutkan Allah, Rasulullah dan Islam sahabat. Nah, ini yang kemudian saya kembalikan ke dia. Nah, berikut opening dari Sincopa Pincopi yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kami hadir kembali dengan sukacita, dengan senang hati. Kami rindu agar bisa terus membodohi, menyesatkan, dan menipu manusia. Dengan tayangan-tayangan yang kami berikan, kiranya bisa mengacaukan, membodohi, menipu manusia. Nah, itu ya sahabat, sebetulnya kalimat-kalimat itu kalau kita lihat video asli dari dia itu adalah hujatan untuk umat Islam sahabat. Dibilangnya ajaran Islam ini membodohi umat, ya, menipu dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian saya kembalikan ke dia. Karena memang faktanya dialah yang telah menipu, membodohi umat kan dengan kesaksian-kesaksian odong-odongnya itu. Makanya ketika dia menghujat Islam seperti itu, sebetulnya dia sedang mempromosikan inilah ajaran kami katanya. Yang suka menipu, membodohi umat. Siapa yang telah mengajarkan si Sincopa Pincopi sehingga mahir dalam menipu ini? Setan itu selalu mengajarkan untuk supaya manusia bisa saling menyakiti, saling membenci, saling kalau perlu saling membunuh. Itulah rumus yang paling tertinggi yang dimiliki oleh setan. Dia mengajarkan manusia untuk iri hati, bertikai, kebencian, marah-marah, percabulan, pikiran kotor. Nah, itulah yang diajarkan setan. Nah, setan yang telah mengajarkan Sincopa Pincopi. Dan biasanya setelah itu dia akan mempromosikan siapa Tuhan yang sebenarnya itu. Dan Tuhan yang sebenarnya itu menurut versi Sincopa Pincopi adalah sebagai berikut. Siapa Tuhan yang sesungguhnya, dan Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang berkolor, dia mati di palang salib. Karena apa? Karena berkolor, dia mati di palang salib. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang berkolor, dia mati di palang salib. Jadi untuk membedakan mana Tuhan yang benar sangat simpel. Sangat sederhana untuk mengenali Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang berkolor, dia mati di palang salib. Hari gini punya Tuhan gak pakai baju, mikir dong. Jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ini kalau Oten marah, ini lucu sahabat ya. Kalau Oten ini marah, ini lucu kali. Karena memang faktanya kan demikian. Dan bahkan si Sincopa Pincopi ini dulu pernah mengatakan bahwa manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, seperti yang dia gambarkan tadi itu adalah perkataan iblis katanya. Jadi kita yang tidak percaya Tuhan yang berkolor itu kita dikatakan iblis sahabat. Artinya kita harus membenarkan bahwa Tuhan yang Oten ini versi Sincopa Pincopi ini ya berkolor kotor gitu. Jadi nggak bisa marah dia kalau masalah ini ya. Oke lah sahabat semuanya, kita langsung saja ke narakoplaknya Sincopa Pincopi. Berikut kesaksiannya. Oke, kita sambut narasumber kita, Ibu Pujiatun. Sempat mengenal didikan yang sangat fanatik, dan bagaimana Tuhan Yesus hadir dan menjamah dan mengubahkan hidup Ibu. Dan apa yang terjadi? Maaf, saya belum pernah kesaksian. Nenek saya dan tante saya itu fanatik. Mereka juga mondok, tapi mama saya kurang gitu.
Saya umur 5 hari sudah berpisah sama papa saya karena mama saya memilih berpisah sama papa saya waktu saya di usia 5 hari. Saya 5 hari sudah berpisah sama papa saya karena mama saya memilih berpisah sama papa saya waktu saya di usia 5 hari. Berpisah sama papa saya karena mama saya memilih berpisah sama papa saya waktu saya di usia 5 hari. Gitu saja. Jujur saya Muslim nggak bisa mengaji karena saya sangat fanatik, fanatik. Iya toh Mbak, kalau kesaksian itu ya pikir-pikir lah ya, jangan membabi buta kayak gini. Ini kan membabi buta namanya. Ya tapi mau gimana lagi kan, karena memang makannya babi. Nggak lihat-lihat, main seruduk aja gitu. Jadi memang Oten ini nggak pernah mikir dalam kesaksian itu ya. Seruduk kanan, seruduk kiri tanpa mikir gitu kan. Ya gimana mau mikir, mereka ini saya suruh hadir dalam pembagian otak, mereka nggak hadir. Alfa, tapi pas pembagian pelet tupai hadir. Pas pembagian pelet tupai hadir mereka. Makanya mereka ini sangat lincah ya, lincah dalam berbohong gitu. Lihai kali mereka. Ya namanya tupai lincah kan, tapi sesekali jatuh juga. Nah inilah buktinya, ini contohnya gitu. Ngakunya Islam fanatik, tahu-taunya dia nggak pandai ngaji, sahabat. Astaga. Astagfirullah. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video pembagian pelet tupai ini. Sampai jumpa di video pembagian pelet tupai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lam malam kudus, nyi sunyi senyap. Yesus naik